Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar Fadilas Nurwan dengan NIM 1122019. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya dari mata kuliah Strategi Manajemen dan Business Operation. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Terima kasih kepada Pak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu dari mata kuliah saya Manajemen dan Business Operation telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan PPT saya. Baiklah, masuk saya yang pertama. Jelaskan apa itu manajemen strategi. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan tepat tentang arah yang akan diambil oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Di dalam manajemen strategis, perhatian utama diberikan pada analisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Beberapa fase kunci dalam manajemen strategis meliputi satu, analisis lingkungan. Ini melibatkan memahami faktor-faktor eksternal seperti pasar, pesaing, regulasi pemerintah, dan teknologi dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Sementara itu juga mempertimbangkan faktor internal seperti sumber daya, kemampuan, dan budaya organisasi. Dua, penetapan tujuan. Manajemen strategis membantu menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas dan terukur bagi organisasi. Ini melibatkan merumuskan visi dan misi organisasi serta menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur untuk mencapainya. Tiga, pemilihan strategi. Setelah menganalisis lingkungan dan menetapkan tujuan, organisasi harus memilih strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa meliputi strategi pengetahuan, diversifikasi, integrasi pasar, diferensiasi produk, dan lain. Empat, implementasi strategi. Ini melibatkan pengalokasian sumber daya pembuatan, tindakan, dan perencanaan keputusan strategis. Hal ini juga memerlukan pengembangan sistem pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan. 5. Evaluasi dan pengendalian. Setelah strategi diimplementasikan, penting untuk terus memantau kinerja organisasi dan mengevaluasi apakah strategi yang dipilih berhasil atau perlu disesuaikan. Penilaian juga diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap pada jalan yang ditetapkan dan menghadapi perubahan lingkungan dengan efektif. Manajemen strategis sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu organisasi karena membantu organisasi untuk mengarahkan sumber daya dan energi mereka dengan cara yang paling efektif. 2. Jelaskan apa itu business valuation. Penilaian bisnis. Business valuation adalah proses untuk menentukan nilai intrinsik sebuah bisnis. Ini dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk penjualan atau akuisisi bisnis. Rencana suksesi pembiayaan atau pengambilan keputusan implementasi. Tujuan utama dari penilaian bisnis adalah untuk menentukan nilai pasar yang adil dari suatu entitas bisnis berdasarkan perbuatan ekonomi, finansial, dan operasional yang terkait dengannya. Proses penilaian bisnis biasanya melibatkan analisis yang preventif terhadap faktor termasuk satu, analisis keuangan mengikuti perusahaan laporan keuangan bisnis seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dua, analisis pasar ini merupakan penilaian terhadap pasar industri di mana bisnis beroperasi serta penilaian terhadap persaingan tren industri yang relevan. Informasi ini membantu dalam menilai posisi bisnis dalam pasar dan potensi pertumbuhan. Tiga, analisis aset. Menilai aset yang dimiliki oleh bisnis baik dalam bentuk fisik maupun tidak wujud seperti properti, peralatan, media dagang, dan properti intelektual lainnya. Empat, analisis pendapatan. Menilai pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis termasuk sumber-sumber pendapatan utama, arus kas, dan proyeksi pendapatan di masa mendatang. Lima, analisis rasio dan metode penilaian. Menggunakan berbagai metode penilaian seperti pendekatan pendapatan, pendekatan aset, dan pendekatan pasar. Ini menggunakan penggunaan rasio keuangan seperti price to earnings ratio, price to sales ratio, dan lain-lain. Serta metode penilaian seperti discount cash flow, operator company analysis, dan metode penjualan. Hasil dari proses penilaian bisnis adalah menentukan nilai bisnis meningkat di berdasarkan informasi yang cukup dan metode penilaian yang digunakan. Nilai ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis seperti perencanaan strategis, hasil bisnis, pembiayaan, atau pengembangan bisnis. Nomor 3. Mengapa penting untuk mempelajari manajemen strategi dan bisnis operasi? Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempelajari manajemen strategis dan penilaian bisnis. 1. Mengoptimalkan kinerja bisnis. Manajemen strategis membantu pemimpin dan pekerja dalam memutuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dengan memahami konsep-konsep manajemen strategis, pemimpin dapat mengarahkan sumber daya dan energi organisasi secara efisien, mengoptimalkan kinerja bisnis dan mencapai keuntungan bersaing. 2. Pengambilan keputusan yang tepat.
Studi menjamin strategi membekali individu dengan kerangka kerja analitis yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis, serta untuk memutuskan dan mengevaluasi strategi yang tepat dalam menghadapinya. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang baik dalam informasi. 3. Manajemen risiko. Penilaian bisnis membantu dalam mengambil nilai intrinsik sebuah bisnis dan faktor mengaruhi nilai tersebut. Ini membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan baik, baik itu dalam transaksi bisnis seperti merger dan akuisisi, maupun dalam perencanaan strategis jangka panjang. 4. Pemahaman industri dalam pasar. Memahami manajemen strategis dan penilaian bisa membantu individu untuk lebih baik memahami dinamika industri dan pasar di pertumbuhan, mengantisipasi perubahan pasar, dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan yang berubah. 5. Meningkatkan daya saing. Dalam dunia bisnis kompetitif, pengetahuan tentang manajemen strategis dan penilaian bisnis menjadi kunci kompetitif bagi merumuskan strategi yang tepat dan nilai bisnis siapa. Organisasi dapat meningkatkan daya saing pasar secara keseluruhan. Belajar manajemen strategis dan penilaian bisnis adalah penting bagi individu dan organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, mengelola risiko dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Nomor 4. Jelaskan dan terangkan mengenai ruang lingkup dan sejarah pengembangan manajemen strategis. Manajemen strategis adalah bidang studi yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ruang lingkup manajemen strategis mencakup berbagai aspek, termasuk 1. Perumusan strategi. Ini melibatkan proses pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Ini juga mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal untuk memahami peluang dan tantangan yang organisasi. 2. Implementasi strategi. Bagian dari ruang lingkup ini adalah pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan, alokasi sumber daya, pembuatan tindakan, dan pembangunan organisasi untuk strategi strategis. 3. Evaluasi dan pengendalian. Ini melibatkan pengendalian organisasi terhadap tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, serta pengendalian untuk memastikan bahwa organisasi tetap pada jalur yang ditetapkan dan mengatasi perubahan yang mungkin terjadi. 4. Analisis kompetitif. Ini melibatkan pemahaman tentang saing dan institusi dan bagaimana organisasi dapat membedakan dirinya dalam sebuah peluang kompetitif. 5. Inovasi dan pertumbuhan. Bagian dari ruang lingkup ini adalah pengembangan strategi untuk inovasi produk, layanan, dan model bisnis, serta untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Sejarah perkembangan manajemen strategis merupakan evolusi konsep dan teori bentuk bangga kerja bagi divisi ini. Beberapa tonggak penting dalam sejarah pengembangan manajemen strategis antara lain: 1. Pendekatan klasik. Awalnya manajemen strategis lebih fokus pada strategi perusahaan dan penelitian dipimpin oleh tokoh seperti Alfred Chandler dan Igor Alsop pada pertengahan abad ke-20. Pendekatan perencanaan strategis sudah mulai mendominasi. 2. Pendekatan perencanaan. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, pendekatan perencanaan strategis mulai mendominasi program perencanaan formal dan eksternal dan internal pengembangan strategi. 3. Pendekatan sumber daya. Pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pendekatan sumber daya mulai muncul yang menekankan pentingnya sumber daya organisasi seperti keahlian unik dan kemampuan dalam sektor pengembangan kompetitif. 4. Globalisasi dan teknologi. Kembangan globalisasi dan kemajuan teknologi banyak juga mengaruhi proses manajemen strategi dan harus menggunakan kelompok organisasi dan teknologi dalam melakukan strategi. 5. Pendekatan pengetahuan. Pada abad ke-21, pendekatan berbasis pengetahuan mulai menjadi fokus dan penekanan pada pentingnya pembelajaran organisasi, inovasi, dan terhadap perubahan lingkungan. Sejarah pengembangan manajemen strategis mencerminkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teori manajemen, serta penekanan yang semakin besar pada inovasi, adaptasi, dan pembelajaran organisasi sebagai kunci masing kerja. Nomor 5. Jelaskan dan terangkan mengenai visi dan misi organisasi, pengertian visi dan misi, manfaat visi dan misi, jelaskan bagaimana strategi, bagaimana menurut Anda peran seorang yang sudah berusaha. Visi dan misi organisasi. Pengertian visi dan misi. Visi adalah gambaran yang dilihat pada masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini adalah pernyataan yang menggabungkan tujuan jangka panjang organisasi, memberikan inspirasi kepada semua anggota organisasi. Visi membantu organisasi untuk memiliki fokus dan tujuan bersama. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama atau alasan ekstensi organisasi, mencakup apa yang dilakukan organisasi, untuk siapa, bagaimana, misi memberikan pandangan operasional dan mengkomunikasikan identitas organisasi kepada para pemangku. Manfaat visi dan misi. 1. Memberikan fokus dan arah. Visi dan misi memberikan fokus menjelas kepada organisasi tentang tujuan yang panjang atau alasannya ekstensinya. 2. Memotivasi karyawan. Visi yang kuat dan misi yang inspiratif dalam memotivasi karyawan untuk bekerja menuju tujuan bersama. 3.
membantu pengambil keputusan. Visi dan misi membantu dalam mengambil keputusan untuk memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi inisiatif dan strategi. 4. Membangun citra dan identitas. Visi dan misi membantu dalam membangun citra dan identitas organisasi di mata para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Analisis lingkungan. Melakukan analisis eksternal internal untuk memahami peluang dan tantangan serta kekuatan kelemahan posisi. 2. Penetapan visi dan misi visi dan kerja misi organisasi yang mendapatkan darah tujuan. 3. Perumusan strategi mengembangkan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi masuk ke tempat tujuan. Jadi inisiatif strategi setelah lokasi yang bayar. 4. Implementasi strategi. Optimalkan strategi memberikan tindakan konkret, mengevaluasi budaya dan mengoperasiasi untuk melaksanakan strategi. 5. Evaluasi dan pengendalian. Memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam capaian strategi saat kita mengambil tindakan praktis yang diperlukan. Peran sentral SEO bagi perusahaan. Peran SEO, Chief Executive Officer sangat penting bagi perusahaan karena mereka adalah pemimpin tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan institusi. Beberapa peran sentral SEO meliputi: 1. Menetapkan visi dan misi. SEO bertanggung jawab atas menetapkan visi jangka panjang dan misi organisasi, serta memastikan bahwa visi dan misi tersebut diimplementasikan dalam strategi yang sekali. 2. Mengambil keputusan strategis. SEO adalah pemimpin utama dalam mengambil keputusan strategis yang mengaruhi amanat perusahaan. 3. Pemimpinan motivasi. SEO memberikan kepemimpinan kepada tim seperti karyawan, memotivasi mereka untuk tujuan organisasi. 4. Pengembangan dan implementasi strategi. SEO bertanggung jawab atas pengembangan strategi organisasi dan memastikan implementasikannya dengan efektif. 5. Hubungan stakeholder. SEO memelihara hubungan bagi pengambil kepentingan, termasuk pemegang HAM, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Keseluruhan SEO memiliki peran sentral dalam mengendalikan organisasi, memastikan nilai optimal, dan menjaga kepentingan seluruh pengambil kepentingan. Prosesnya sebuah perusahaan seringkali sangat bergantung pada pembangunan efisiensi SEO. Baiklah, mungkin sampai di sini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.